Yang sudah saya hadapi sekarang pasien saya tuh usia 19 tahun. Kadang mereka nggak ada keluhan bahkan. Indonesia masuk peringkat kelima dunia sebagai negara penderita diabetes. Jadinya Indonesia cemas ya. Halo semuanya, Sobat Sehat Yakona. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah asingnya sebetulnya di tengah-tengah kita ya. Karena beliau sudah pernah datang ke sini dan alhamdulillah berkenan lagi untuk bisa membersamai kita ya. Beliau adalah Dr. Dian Novita Hermawati, dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo Mbak. Terima kasih ya, berkenan kembali lagi hadir ya. Siap. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik dok, langsung saja ya. Kita akan membahas seberapa bahayanya penyakit diabetes seperti biasanya. Kenapa kita masih mengangkat isu ini? Karena ini nanti akan menjadi himbauan bagi Bapak Ibu sih sebetulnya nanti akan juga menonton video ini begitu ya. Itu bagaimana sih caranya ketika memang sudah terdiagnosa diabetes, itu gimana pencegahannya ataupun juga pengobatannya. Karena kenapa kita membahas ini juga dok, karena saya dapat data nih dok yang ternyata mencengangkan, yaitu adalah dari IDF Diabetes Altas 2025. Ternyata di tahun 2024 itu Indonesia masuk peringkat kelima dunia sebagai negara penderita diabetes terbanyak. Kelima di dunia sebanyak 20,4 juta jiwa. Dan ternyata diprediksi akan bertambah lagi dok. Benar ya? Iya. Dan itu di tahun 2000 ya sekitar 50 itu sebanyak 28,6 juta. Betul. Ngeri banget sebetulnya dok ya. Dan menurut dokter nih fenomena ini kenapa sih dok gitu? Karena kan ini nanti waktu akan berjalan terus cepat, lama-lama sudah mencapai tahun itu dan kalau misalnya kejadian beneran gitu. Jadinya Indonesia cemas ya. Itu dia. Kenapa ya dok kayak gitu? Ya gimana ya, sekarang kita lihat sebetulnya sekarang udah lumayan membaik ya, semoga ya ke depannya. Secara umum orang Indonesia itu lebih menyenangi makanan-makanan yang siap saji. Tentunya makanan siap saji ini ya, pola makan ya, makan yang siap saji itu kan makanan yang lebih tinggi kalori dan rendah nutrisi. Setelah itu, selain itu orang Indonesia itu jarang olahraga. Jarang olahraga sih. Mager. Lingkar perut Pak Menkes sudah bilang ya. Betul. Jadi lingkar perut, lingkar lengan misalkan gitu ya dok. Terutama lingkar perut. Jadi obesitas, kemudian jarang olahraga dan pola makan yang tinggi kalori itu yang beresiko menyebabkan beresiko terjadinya diabetes. Minum gula juga ya. Betul. Sebetulnya apa saja sih faktor penyebab dari diabetes itu? Sehingga kita bisa mencegahnya duluan nih, jangan sampai terjadi gitu loh. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya bahwa penyebab diabetes itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu faktor resiko genetik yang memang karena keturunan. Ya biasanya terjadi pada diabetes tipe 1. Tapi ada banyak faktor yang sebetulnya itu bisa dirubah. Salah satunya gaya hidup, ya pola makan, kemudian aktivitas, itu termasuk gaya hidup yang mudah dan bisa dirubah sejak dini tuh untuk mencegah agar tidak terjadi diabetes. Kalau misalnya kita mau masuk gejala atau mungkin berarti sebelum adanya diabetes terdiagnosa dia gitu ya, gejala apa sih yang itu terlihat biasa aja sebetulnya, tapi sebetulnya itu tuh gejala baru mau dicurigai, itu apa sih dok? Ada lingkar perut sebetulnya paling gampang itu ya. Sesimpel itu. Tapi itu sebenarnya nggak simpel sih dok. Tapi ya namanya obesitas sentral ya. Jadi lingkar perut itu mempengaruhi terjadinya. Itu belum ada gejala sebetulnya bahkan. Jadi orang dengan lingkar perut lebih dari 80 cm pada perempuan atau 90 cm pada laki-laki itu beresiko untuk terjadinya resistensi insulin. Tapi kalau untuk gejalanya, kalau sudah muncul gejala artinya sudah mendekati terjadi diabetes itu ya ada trias klasiknya. Mudah haus, gampang lapar, ya kan, kemudian bolak-balik ke kamar mandi kayak sampai tidur terganggu, itu namanya trias klasik diabetes. Kalau bisa jangan sampai nih. Iya betul. Udah muncul gejala. Kalau tadi dokter menyebutkan sering bolak-balik gitu ya ke kamar mandi untuk kencing gitu. Itu apa bedanya dengan kalau misalkan memang bukan gejala diabetes dok, tapi karena memang sering minum gitu, ada bedanya nggak? Ada pasti ya? Ada bedanya karena kalau pada penderita diabetes itu biasanya sangat mengganggu pola tidur. Jadi kayak terjadi di malam hari, bolak-balik bangun tidur untuk ke kamar mandi. Dan ada beberapa itu tanpa disadari sebetulnya sudah ada kebocoran ginjal misalkan, jadi kencingnya ada busa.
Itu ya kita harus aware bahwa itu memang ada gejala yang mengarah ke diabetes. Tapi itu apakah ada spesifik usia bahwa gejala itu, misalkan katakanlah yang tadi itu ya kita meneruskan gejala kencing itu tadi ya, ada standar usia ketika sudah masuk ke 40 tahun atau 30 sekian gitu akan seperti itu gitu nggak? Ada standar usia tertentu nggak? Tertentu yang ini diabetes atau sebenarnya memang gangguan usia. Betul. Kalau gangguan usia biasanya karena misalkan bolak-balik karena kencing tidak tuntas, itu kan pada lansia ya. Pada usia lebih dari 60 tahun yang dicurigai adanya prostat misalkan. Tapi kalau pada usia muda, kemudian memang ya harus menyadari ya, makanya harus tilikan dirinya tuh bagus istilahnya, harus banyak minum air yang manis-manis, terus kok tiba-tiba bolak-balik ke kamar mandi, lebih sering dan gampang haus. Biasanya itu trias klasik itu sangat dominan terjadi, jadi gampang lapar sedikit. Trias klasik itu apa dok? Mungkin ada yang belum trias tahu. Klasik itu gejala yang biasanya umumnya secara klasik itu muncul sebagai pertanda bahwa seseorang itu sudah terjadi diabetes atau mungkin sudah mengalami resistensi insulin. Oke, siap. Nah, ada nggak yang lebih parah gejalanya? Dari tiba-tiba gitu ya? Banyak sebelumnya nggak tahu gitu dok. Ya. Kebetulan saya menangani pasien diabetes ya, banyak. Beberapa pasien saya usia muda itu sudah terjadi gagal ginjal, sudah terjadi stroke. Biasanya datang dengan gulanya selama ini kayaknya ya mungkin karena nggak pernah dicek, nggak pernah aware ya dengan gejala yang tadi, tiba-tiba datang sudah stroke, sudah serangan jantung. Itu banyak terjadi, itu yang parah sudah terjadi keparahan. Atau kalau yang belum sampai yang membahayakan seperti itu biasanya ini sering kebas, kesemutan. Iya betul. Jadi kayak jompo lifestyle ya, udah kebas-kebas, pegel-pegel. Gitu ya, baik. Oke, kok mudah lelah juga ya. Tapi memang itu tidak ada patokan usia. Kalau misalkan memang standar sih ya oke lah, yang sudah sepuh ya, kayak gitu ya. Cuman ternyata itu mengalami pergeseran, usia dini saja ada yang begitu gitu ya dok ya. 15 tahun sekarang ya, banyak. Oh iya dok? Anak usia remaja 15 tahun. Penderita diabetes tuh sekarang banyak. Apalagi dengan orang sekarang jadi lebih banyak mager, main game. Iya sih. Jarang minum. Iya sih, karena kebanyakan duduk gitu ya. Begadang. Oke, siap. Dok, kalau misalkan kita tadi membahas tentang gejala yang biasa gitu ya, tapi ternyata ada juga gejala yang ya udah itu ternyata sudah harus diperiksakan ke dokter gitu ya. Baik. Kalau misalnya gejala dari itu tadi itu ada yang dirasakan secara langsung, apakah itu juga dirasakan oleh orang jenis kelamin tertentu nggak? Maksudnya apakah biasanya laki-laki saja gitu dok? Untuk gejala-gejala itu tadi sama ya sekarang presentasi ya. Antara laki-laki dan perempuan sama sekarang aja. Usia juga sama saja, bahkan banyak yang menyerang di usia remaja dan dewasa muda. Ya, untuk laki-laki dan perempuan pasien dengan diabetes mellitus memang untuk kecenderungannya sekarang hampir imbang ya. Meskipun katanya memang karena perempuan itu deposit lemaknya lebih tinggi, jadi resiko untuk terjadi diabetesnya lebih tinggi. Tapi untuk saat ini banyak juga ya laki-laki yang dalam tanda kutip juga obesitas. Iya, betul. Sebetulnya memang gejala ini tidak bisa kita sebagai patokan, gara-gara laki-laki nih, terus pasti resiko diabetesnya tinggi, atau gara-gara perempuan ini pasti resiko diabetesnya tinggi. Sebenarnya hampir sama untuk kans atau kesempatan untuk terjadi diabetes pada orang-orang laki-laki maupun perempuan dengan pola hidup yang kurang baik, maksudnya kayak tadi ya. Meskipun laki-laki dan perempuan itu kan ada hormon tertentu ya dok, yang bisa mempengaruhi itu, tapi sama aja. Oke dok, ini saya merinding lagi nih. Kenapa? Karena tadi kan dokter menyebutkan usia remaja 15 tahun, ada juga yang begitu, dan dokter juga sudah menangani itu. Banyak gak sih dok? Banyak seberapa dok? Kebetulan karena memang selain saya dokter spesialis penyakit dalam, saya juga seorang praktisi untuk herbal ya. Jadi memang beberapa pasien itu datang ke saya biasanya sudah gagal ginjal. Di usia yang termuda yang sudah saya hadapi sekarang, pasien saya itu usia 19 tahun. Sudah gagal ginjal karena memang ya pola hidup ya. Iya. Rata-rata memang karena begadang, minum manis,
Oke, dok, kalau sudah oke lah, sudah terdiagnosa, jadi seseorang itu sudah datang ke dokter, periksa dengan gejala-gejala itu tadi, ada nggak di tahap tertentu bahwa itu sudah parah nih, gitu, sudah terdiagnosa dan itu sudah parah nih, itu ada nggak? Ada, ya pastinya ada ya. Kalau yang sudah parah, misalkan, oh ini karena memang kemungkinan kompleks nih, selain memang ada gangguan produksi pankreasnya, produksi insulin oleh pankreas itu terganggu, juga sudah ada terjadi resistensi insulin di dalam otot. Jadi otot itu udah sulit mengenali insulin, jadi gulanya nggak bisa masuk disimpan oleh otot. Itu ya biasanya kalau yang sudah parah ya yang HbA1c-nya sudah lebih dari 6,8 ya, terus kemudian bahkan saya hari ini tadi pasien dengan HbA1c 9 dok? Ya, kan artinya ya memang kondisi-kondisi seperti ini kadang mereka nggak ada keluhan bahkan, karena rata-rata pada penderita diabetes kalau sudah lanjut, sudah tidak ada keluhan, tapi mereka tuh itu artinya sudah ada neuropati, jadi saraf-sarafnya udah melemah kan kemampuannya. Nah itu biasanya malah sudah parah ketika pasien datang ke kita dengan saya tidak mengeluhkan apa-apa dok, tapi kok gula saya tinggi. Nah, artinya kerusakan sarafnya sudah banyak, sudah terjadi, berarti kan nggak ada respon lagi nih dalam tubuh, sistem imunnya, sarafnya itu sebenarnya sudah parah. Meskipun saya nggak ngerasa apa-apa dengan gula segitu, gula di atas 300 tadi ya, HbA1c 9,6. Itu kalau tadi dokter menyebutkan HbA1c itu sebetulnya memang standar yang lebih detail bagi seseorang lah ya, gitu dikatakan apakah juga sudah terdiagnosa diabetes atau belum gitu ya. Apakah itu memang standar, jadi standar patokan dok? Iya, standar patokan. Kadang orang itu denial ya, di awal diabetes itu, dok saya tuh cek gula tuh kayaknya baik-baik aja, tapi kok HbA1c saya 8 atau 7,5 malah, ya kan, atau bahkan 10. Karena memang orang kalau mau ketemu dokter, biar nggak tampak sakit, biasanya puasa dulu. Tapi HbA1c ini merupakan suatu tanda bahwa kontrol gula 2-3 bulan terakhir itu nggak bisa dibohongin dokter. Kalau itu tinggi, ya berarti memang sebetulnya sudah diabetes. Kalau kita nanya diabetes, kalau kita membahas diabetes ya, diabetes itu nggak bisa sembuh. Kalau HbA1c-nya tinggi, artinya kontrol gula darah 2-3 bulan terakhir itu tidak baik.